Bayangkan lo bangun di suatu pagi di tahun 2026, suasana masih sama, matahari tetap terbit dari timur, suara kendaraan masih terdengar, orang-orang masih berangkat kerja seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah diam-diam, pelan tapi pasti. Sesuatu yang selama ini lo anggap paling aman tiba-tiba kehilangan maknanya. Lo berdiri di depan mesin ATM, layar menyala, angka saldo masih ada, bahkan terlihat besar. Tapi ketika lo tarik uang itu dan mencoba membelanjakannya, lo sadar satu hal yang bikin dada sesak. Harga sudah melompat jauh lebih cepat daripada nilai yang lo simpan. Beras yang kemarin masih bisa lo beli dengan santai sekarang harganya melonjak, bahan bakar naik, kebutuhan pokok melonjak tanpa permisi, dan yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar kenaikan harga, tapi kecepatan kenaikan itu sendiri yang seperti kehilangan kendali. Ini bukan lagi soal mahal atau murah, ini soal sistem yang mulai goyah. Dan di titik itu, lo akan sadar bahwa yang selama ini lo kejar, lo kumpulkan, lo jaga, dengan penuh kehati-hatian ternyata tidak benar-benar aman. Karena uang kertas yang lo pegang itu pada dasarnya hanya kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu retak, nilainya ikut runtuh tanpa suara. Gue tahu ini terdengar seperti skenario berlebihan, tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena krisis besar jarang datang dengan sirin, dia datang dengan normalitas yang perlahan berubah. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya lo tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Dan hari ini banyak orang masih merasa aman karena saldo di rekening masih ada, masih bisa makan, masih bisa bayar tagihan. Tapi yang sering dilupakan adalah sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa sistem keuangan bisa berubah jauh lebih cepat daripada kesiapan manusia untuk beradaptasi. Dan ketika itu terjadi, orang tidak lagi bertanya berapa banyak uang yang mereka punya, tapi apa yang benar-benar bisa mereka gunakan untuk bertahan. Sekarang kita ngomong jujur, kenapa menyimpan uang tunai atau bahkan sekadar menaruh semua kepercayaan pada mata uang itu berbahaya dalam kondisi ekstrim seperti ini? Karena uang itu sendiri bukan nilai, uang hanyalah alat tukar, representasi dari nilai. Dan ketika inflasi mulai lepas kendali, alat tukar itu justru menjadi beban karena nilainya terus tergerus. Lo mungkin merasa aman karena angka di rekening tidak berubah, tapi daya beli lo yang sebenarnya diam-diam terkikis. Ini seperti lo punya ember yang terus diisi air tapi ada lubang kecil di bawahnya. Dari luar terlihat penuh, tapi sebenarnya terus bocor, dan semakin besar krisisnya, semakin besar pula lubangnya, sampai akhirnya lu sadar ember itu tidak pernah benar-benar penuh. Dan yang lebih menarik lagi, dalam kondisi seperti ini, pemerintah biasanya tidak punya banyak pilihan selain mencetak lebih banyak uang untuk menjaga sistem tetap berjalan. Yang ironisnya justru mempercepat penurunan nilai itu sendiri. Ini lingkaran yang sulit dihentikan, dan di titik tertentu masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, bukan karena mereka bodoh, tapi karena realita di lapangan tidak lagi sejalan dengan angka di layar. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, uang kembali ke bentuk aslinya. Hanya kertas, hanya angka digital tanpa kekuatan. Disinilah konsep yang sering diabaikan mulai terasa relevan, yaitu perbedaan antara aset pelindung nilai dan aset konsumsi, karena tidak semua yang lo miliki itu benar-benar melindungi lo. Sebagian besar justru hanya menghabiskan nilai. Aset konsumsi itu seperti gadget mahal, kendaraan mewah, barang-barang yang terlihat keren, tapi nilainya terus turun seiring waktu, sementara aset pelindung nilai adalah sesuatu yang tetap dicari, bahkan ketika sistem sedang kacau, sesuatu yang tidak bergantung pada stabilitas mata uang, sesuatu yang punya nilai intrinsik atau fungsi nyata. Dan kalau kita tarik ke kondisi yang sedang terbentuk menuju 2026, lo bisa lihat polanya mulai muncul, gangguan rantai pasok, ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan, ditambah dengan kebijakan moneter yang makin agresif. Semua ini bukan kejadian terpisah, tapi potongan puzzle yang kalau disatukan menunjukkan satu arah yang sama, yaitu tekanan besar terhadap sistem ekonomi global. Dan ketika tekanan ini mencapai titik tertentu, yang terjadi bukan sekadar krisis biasa, tapi perubahan struktur. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi atau tidak, tapi seberapa siap lo ketika itu terjadi. Dan di titik ini, gue mau ngajak lo untuk mulai berpikir berbeda, bukan tentang berapa banyak uang yang bisa lo kumpulkan, tapi dalam bentuk apa lo menyimpan nilai itu, karena bentuk penyimpanan ini yang akan menentukan apakah lo bertahan atau tidak. Yang pertama kita bicara tentang logam mulia, emas dan perak, dua benda yang sering dianggap kuno, sering diremehkan di era digital, tapi justru bertahan ribuan tahun melewati berbagai krisis, perang, runtuhnya kerajaan, perubahan sistem ekonomi, dan tetap memiliki satu hal yang tidak berubah, yaitu kepercayaan manusia terhadap nilainya. Emas tidak bisa dicetak seenaknya, tidak bisa dimanipulasi dengan mudah, dan yang paling penting, diakui secara global. Lo bisa membawa emas ke hampir semua tempat di dunia dan tetap memiliki nilai tukar. Ini yang membuatnya berbeda.
Dalam kondisi krisis, emas bukan sekadar investasi, tapi asuransi. Asuransi terhadap ketidakpastian. Dan yang menarik, orang-orang besar, institusi besar, bahkan negara pun menyimpan emas sebagai cadangan. Bukan karena mereka sentimental, tapi karena mereka paham satu hal sederhana. Ketika semua sistem gagal, emas tetap punya nilai, dan di situ ada ironi kecil. Karena justru benda yang terlihat paling sederhana seringkali menjadi yang paling kuat. Tapi menyimpan emas juga bukan sekadar beli lalu disimpan sembarangan. Ada strategi di baliknya, bagaimana lo menyimpannya dengan aman, bagaimana lo membelinya secara bertahap tanpa menarik perhatian, bagaimana lo menjaga likuiditasnya. Karena dalam kondisi tertentu, fleksibilitas itu sama pentingnya dengan nilai itu sendiri, dan disinilah banyak orang salah langkah, mereka beli karena takut, bukan karena paham. Yang kedua, kita masuk ke sesuatu yang lebih fundamental, yaitu aset berbasis lahan. Tapi bukan sekadar tanah kosong yang lo harapkan naik harga. Ini tentang tanah yang hidup, tanah yang punya akses air, tanah yang bisa ditanami, tanah yang bisa menghasilkan sesuatu. Karena di titik krisis, nilai terbesar bukan lagi pada kepemilikan, tapi pada kemampuan produksi. Dan tanah adalah salah satu aset yang tidak bisa dicetak, tidak bisa diperbanyak oleh kebijakan, jumlahnya tetap, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Ketika distribusi pangan terganggu, ketika harga makanan melonjak, orang tidak lagi peduli berapa saldo lo, mereka peduli apakah lo punya akses terhadap sumber makanan, dan disinilah tanah produktif berubah dari sekadar aset menjadi sumber kehidupan, sesuatu yang tidak tergantikan. Dan ini bukan teori, ini pola yang berulang dalam sejarah. Ketika kota-kota besar mulai tertekan, orang-orang akan mencari cara untuk kembali ke sumber, kembali ke sesuatu yang nyata. Dan yang ketiga, ini yang sering dianggap sepele, bahkan diabaikan, yaitu komoditas barter, benda-benda yang tidak terlihat mewah, tidak terlihat bernilai tinggi dalam kondisi normal, tapi menjadi sangat berharga ketika sistem distribusi terganggu, seperti alat penyaring air, benih tanaman, alat energi mandiri, hal-hal yang secara fungsi langsung menjawab kebutuhan dasar manusia, air, makanan, energi. Ini yang menarik karena dalam kondisi normal, benda-benda ini tidak dianggap penting, tapi dalam kondisi krisis justru menjadi yang paling dicari. Karena ketika logistik lumpuh, toko kosong, distribusi terhenti, orang tidak lagi bisa bergantung pada sistem, mereka harus bergantung pada apa yang mereka miliki, dan di titik itu, nilai berubah, bukan lagi berdasarkan harga pasar, tapi berdasarkan kebutuhan nyata. Lo mungkin punya uang banyak, tapi kalau tidak bisa mendapatkan air bersih, uang itu tidak berarti. Lo mungkin punya aset digital, tapi kalau tidak ada listrik, akses itu hilang. Dan disinilah konsep nilai diuji secara brutal, karena realita tidak peduli pada persepsi, hanya pada fungsi. Dan kalau kita tarik semuanya ke satu garis besar, yang sedang kita hadapi bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi perubahan cara kita memandang nilai itu sendiri, dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret, dari angka menjadi fungsi, dari sistem menjadi realita. Gue tidak bilang lo harus panik, tidak, panik justru membuat keputusan jadi buruk. Tapi gue juga tidak akan bilang semuanya baik-baik saja, karena itu tidak jujur. Yang gue bilang adalah, lo perlu sadar, perlu mulai melihat tanda-tandanya, perlu mulai mengambil langkah kecil, tapi konsisten. Karena dalam situasi seperti ini, yang berbahaya bukan yang tidak tahu, tapi yang tahu tapi tidak bertindak. Mulai dari hal sederhana, mungkin lo bisa alihkan sebagian kecil dari tabungan lo setiap bulan ke bentuk yang lebih tahan terhadap krisis. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu ekstrim, tapi konsisten. Karena waktu adalah faktor yang tidak bisa lo beli kembali. Semakin cepat lo mulai, semakin besar ruang yang lo punya untuk beradaptasi. Dan di akhir semua ini, gue ingin lo memahami satu hal yang sering dilupakan, bahwa tujuan dari semua ini bukan sekadar bertahan, tapi menjaga kendali atas hidup lo sendiri. Karena krisis pada dasarnya adalah ujian terhadap kesiapan, terhadap pola pikir, terhadap kemampuan untuk melihat realita tanpa filter. Jadi kalau hari ini lo masih merasa aman hanya karena angka di rekening terlihat stabil, mungkin ini saatnya lo mulai bertanya lebih dalam. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran, karena badai tidak menunggu siapapun siap, tapi orang yang siap selalu punya peluang lebih besar untuk melewatinya. Dan kalau menurut lo pembahasan ini penting, kalau lo merasa ini membuka sudut pandang baru, jangan simpan sendiri, share ke orang-orang terdekat lo, karena semakin banyak yang sadar, semakin kecil dampak yang harus kita tanggung bersama. Dan kalau lo mau terus dapat perspektif seperti ini, lo tahu harus kemana, cukup tekan tombol subscribe. Bukan untuk gua, tapi untuk memastikan lo tidak ketinggalan informasi yang mungkin suatu hari jadi pembeda antara siap dan tidak siap.